pagi teman-teman, jumpa lagi di Wirian Channel. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips untuk tanaman dalam pot ya. Jadi jika ingin menanam dalam pot yang lahannya sangat terbatas, itu juga bisa kita lakukan. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemilihan pot ya. Potnya bisa besar, bisa juga seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan tanahnya. Sebaiknya karena di dalam pot ini akarnya sangat terbatas, jadi akan lebih baik jika tanah yang akan kita masukkan ke dalam pot tersebut adalah tanah yang mengandung unsur hara ya. Itu kalau untuk di daerah pedesaan itu cukup banyak ya. Kalau untuk di kota kita bisa membelinya di tempat penjualan bunga atau tanaman ya. Itu cukup subur dan harganya pun tidak terlalu mahal, paling sekitar 10.000 satu karung ya. Oke. Yang kedua, ketika kita mengisinya, pertama kali kita jangan isi full seperti ini karena sudah besar ya, kita isi aja sekitar 3/4 ya. Tujuannya supaya kita bisa tambah sisa-sisa atau bahan-bahan organik yang dari rumah yang tidak terkait ya, yang itu merupakan sumber unsur hara bagi tanaman. Karena untuk tanaman di dalam pot ini akarnya sangat terbatas ya, hanya sekitar pot, jadi kita harus terus suplai unsur haranya. Nah, yang ketiga kita siapkan bibitnya ya, seperti ini contohnya, ini bibit cabai ya, kita siapkan dalam tempat seperti ini, dan ini baru akan kita pindahkan kalau seandainya sudah cukup tumbuh besar ya, mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Oke, atau 2 minggu tergantung pada perkembangannya. Dan kemudian yang keempat itu sinar matahari masuk seperti ini ya. Ini sinar matahari masuk, kita lihat itu minimal 6 jam ya, karena seperti tumbuhan hijau ini sangat perlu sinar matahari ya, sinar matahari yang cukup minimal 6 jam karena untuk proses fotosintesa. Karena tumbuhan hijau seperti ini banyak menggunakan sinar matahari untuk pembentukan fotosintesa karena dia mengandung klorofil. Oke. Dan yang kelima, yang paling penting adalah selalu memberikan penyiraman secara teratur ya, karena memang kalau di dalam pot itu dia tidak bisa mengambil air dari tempat lain, jadi dia harus dilakukan penyiraman secara teratur pagi dan sore ya, tergantung kondisi cuacanya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah pemupukan yang teratur. Nah, di sini saya menggunakan pupuk organik karena pupuk organik itu lebih cocok di tanaman di pot ya, teman-teman ketahui. Kenapa? Karena pupuk organik ini aman ya pemakaiannya, karena kita gunakan cukup banyak, sedikit juga ya ada pengaruhnya terhadap tanaman tersebut. Mana kalau kita gunakan lebih banyak akan lebih bagus. Dan di samping itu pupuk organik ini dia banyak mengandung mikroba yang aktif yang bisa mensuplai nitrogen atau mengikat nitrogen dari udara bebas ya, yang merupakan sumber daripada makanan tersebut. Kemudian juga pupuk organik ini aman bagi kesehatan. Di samping juga mengandung unsur hara yang cukup lengkap. Pengalaman saya ketika menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia untuk tanaman dalam pot ini kurang bagus, dikarenakan seperti misalnya pupuk urea yang pernah saya pakai, ini medianya cukup kecil, jadi akan membuat tanah di sekitarnya jadi asam dan terakhir tumbuhan akan mati. Namun kalau pupuk organik sampai sejauh ini tidak ada masalah ya, jadi cukup aman lah kalau untuk digunakan untuk tanaman di pot. Jadi untuk teman-teman yang memang tidak mempunyai lahan yang cukup untuk di daerah kota misalnya, itu bisa memanfaatkan pot untuk menanam seperti cabai, tomat, atau bawang dan sebagainya ya, atau sayur pun bisa juga ya. Dan untuk tambahan unsur haranya itu kita bisa
masukkan seperti sisa-sisa bahan organik, bekas sayur, kulit buah ya, dan kita bisa masukkan ke dalam potnya ini. Makanya tadi saya bilang itu jangan diisi sampai full. Jadi kalau misalnya kita isi sampai di sini, kemudian setelah berapa minggu biasanya tanahnya akan turun, dan kita akan masukkan sisa-sisa bahan organik seperti sayur atau buah, kulit buah, dan kemudian kita tutup dengan tanah lagi ya. Jadi itu merupakan sumber unsur hara daripada tanaman tersebut, karena memang kalau untuk tanaman dalam pot ini akarnya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Itu dia tidak bisa mencari di tempat lain ya, makanya kita harus terus supply makanan melalui bahan organik, kemudian air, dan juga pupuk. Insya Allah seperti yang kita lihat ini, tanaman cabai saya cukup berhasil sejauh ini ya, dan aman, tidak ada gangguan penyakit dan terus berproduksi. Dan di samping itu juga untuk mengetahui daripada kondisi akarnya, itu biasanya kalau misalnya kondisinya sudah full, biasanya akarnya akan menonjol ke atas gitu ya, artinya dia tidak mempunyai asupan unsur hara lagi di dalam tanah. Namun kalau seperti yang saya punya ini, itu tidak kelihatan akarnya menonjol ke atas. Nah, artinya suplai makanan di dalam pot ini itu cukup tersedia sejauh ini, sehingga akarnya tidak ke atas, tidak menonjol ya, seperti yang kita lihat ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kondisinya cukup subur ya tanahnya ya, karena memang ini menggunakan pupuk organik ya. Oke teman-teman, ini beberapa tips yang harus kita penuhi dalam menanam tumbuhan di pot supaya berhasil ya. Jadi yang pertama tadi pot, bisa besar bisa kecil. Yang kedua adalah tanahnya bisa kita menggunakan tanah yang mengandung unsur hara cukup tinggi ya. Kemudian yang ketiga, matahari yang cukup ya, minimal 6 jam. Nah, kemudian yang keempat, penyiraman yang teratur pagi dan sore. Yang kelima itu adalah pemupukan ya. Nah, di samping juga kita bisa menggunakan unsur bahan organik sebagai tambahan makanan. Oke, di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like channel saya, dan kita akan lihat video saya selanjutnya. Oke, selamat pagi.